teman-teman. Kita lanjut dengan materi tentang operator. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu operator. Oke, jadi dalam JavaScript, operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Oke, di sini kita masuk ke dalam jenis operatornya, yaitu operator penugasan, assessment. Oke, operator assessment ditandai dengan sama dengan. Di sini operator penugasan dalam JavaScript merupakan operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Dan di sini contoh penulisan dalam JavaScript. Misalnya A sama dengan A tambah 1. Nilai variabel A di sini dikembalikan ke A. Maksudnya nilai variabel 1 dikembalikan ke A. Oke. Kita langsung ke programnya. Oke, kita langsung masuk ke kode programnya. Oke, di sini kita hapus dulu ini. Index, tambahkan terminal barunya. Oke, di sini kita masukkan operator penugasan.s. Oke. Langsung kita masukkan kodenya var variabel A sama dengan 1 titik koma console.log console.log buka kurung tanda tik. Oke. Tanda tik nilai awal A sama dengan plus A titik koma enter A plus sama dengan 1 titik koma slash A sama dengan A plus 1. Enter console.log buka kurung lagi tanda tik setelah ditambah 1 koma nilai A sama dengan plus nilai A plus A titik koma enter A sama dengan A dikali sama dengan 3 titik koma slash A sama dengan A dikali 3. Enter console.log
console.log, buka kurung lagi, tanda tik, setelah dikali 3, setelah dikali salah, 3-nya huruf, setelah dikali 3, koma, nilai A sama dengan nilai A sama dengan plus A. A slash sama dengan 2, titik koma, slash A sama dengan A slash 2. A dibagi 2 maksudnya. Oke, console.log buka kurung, tanda tik, setelah dibagi 2, koma, nilai A sama dengan plus A. Oke, kita coba Ctrl S, kita coba panggil node operator penugasan penugasan.js. Oke, keluarannya begini. Setelah ditambah 1, jadi yang dikeluarkan di sini atau inputnya yang console.log. Oke. Selanjutnya kita masuk di operator. Oke. Apa itu operator? Operator dalam JavaScript merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Untuk melakukan operasi perkalian, kita menggunakan simbol asterik. Oke, di sini saya jelaskan beberapa jenis operator aritmatika. Yang pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian. Yang keempat, operasi pembagian, operasi perpangkatan, operasi modulus atau perhitungan sisa bagi, yang menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1, dan yang terakhir mengurangi suatu variabel. Oke, di sini penggunaan tandanya juga harus diperhatikan. Operasi penjumlahan ditandai tanda plus, pengurangan dengan tanda kurang, operasi perkalian ditandai dengan tanda bintang, operasi pembagian ditandai dengan tanda slash, operasi perpangkatan ditandai tanda 2 bintang, operasi modulus ditandai persen, menggunakan suatu variabel dengan nilai 1 ditandai dengan 2 plus, 2 tanda tambah, dan mengurangi suatu variabel ditandai dengan 2 tanda kurang. Oke, langsung kita praktekkan kode operator aritmatikanya. Operator aritmatika. Oke, sini kita tambahkan new file. Oke, kita beri nama operator
aritmatika.js. Oke. Operator aritmatika. Oke, kita masukkan kodenya var readline sama dengan requery tanda tik readline scnc titik koma enter variabel b sama dengan parseInt oke, langsung klik aja parseInt readline buka kurung readline question readline dot question oke. Kita hapus saja line question tanda tik, kita masukkan nilai A, nilai A titik 2 sini titiknya double. Oke, titik koma variabel b sama dengan parseInt buka kurung readline dot question line dot question tanda tik, masukkan nilai B, titik 2, masukkan nilai B titik 2. Ini konsolnya console.log buka kurung tanda tik $, buka kurung kurabal, kan variabel A ditambah plus kurabal B sama dengan kurung kurabal lagi A ditambah B. Oke, kurung 2. Untuk mempercepat, teman-teman silakan copy paste saja, tinggal ubah dia punya tanda pengurangannya, tanda bagi. Oke, sini saya save. Kita buatkan terminal baru. Oke. Kita tunggu. Oke, langsung kita panggil node operator aritmatika.js. Operator aritmatika.js.
Oke, di sini disuruh masukkan nilai A. Oke, di sini kita save dulu. Kita masukkan nilai A-nya. Kita masukkan saja 20. Salah. Masukkan nilai A-nya 20. Nilai B-nya 10. Oh, it's not definite. Oke, kita save all dulu. Node operator arithmetica.js. Masukkan nilai A, tambahkan 20, nilai B-nya 10. Oke, di sini sudah keluarannya begini. Oke, selanjutnya kita masuk di Matplotlib dan Matcel. Oke, ini kita keluar dulu. Ini juga kita buat file baru. Kita kasih nama filenya dengan nama indev.js. Oke. Oke, saya jelaskan sedikit tentang apa itu Matplotlib dan Matcel. Oke, di sini Matplotlib dan Matcel digunakan untuk melakukan pembagian bilangan bulat. Oke, saya masukkan scriptnya. Function indev buka kurung a b buka kurung kurabal enter. Kurung indev ab. Salah. Enter. Masukkan var c sama dengan a dibagi b. Oke. If c lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Function indev return math dot floor c function ab. Oke, return math dot cell buka kurung c titik koma selanjutnya
var readline sama dengan requery buka kurung readline tanda tik readline ISNC enter lagi var a sama dengan perseint buka kurung readline dot question tanda tik masukkan nilai A titik 2 variabel B parseint buka kurung readline dot question masukkan tanda tik masukkan nilai B titik 2 Oke, kita coba save terminal web, kita masukkan node indiv.js error parseint is not definite. Ini yang salah. Parseint saya ketik perse. Oke, salah di sini, kita Ctrl S, kita panggil ulang nodenya, node intiv.js. Kita masukkan nilai A, kita masukkan 10, nilai B nya kita masukkan 20. Jadi punya. Oke, di sini kita masukkan ulang node intiv.js. Kita masukkan 10 bagi 3. Salah. Untuk melakukan pembagian Oke, di sini saya lupa satu script. Oke, saya masukkan ulang script yang ini. Kurung awal A. Oke. Sini saya tambahkan $,
kurung kurabal B sama dengan S kurung kurabal lagi int div buka kurung A, B div kurung D sini tambahkan titik koma, kita Ctrl S, coba kita panggil dulu ini terminal node inti.ts 10 3. Oke, sudah berhasil. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang operator increment. Oke, di sini keluarkan dulu yang ini. Kita buat file baru operator increment operator increment.js. Oke, saya jelaskan sedikit apa itu operator increment. Jadi operator increment adalah sebutan untuk penulisan seperti i++. Perintah ini digunakan untuk menaikkan nilai variabel i sebanyak 1 angka. Perintah i++ adalah penulisan singkat dari i dari sama dengan i plus 1. Oke, di sini saya var x increment console.log buka kurung tanda tik increment enter x sama dengan 9 console.log kurung tanda tik x tambahkan post increment console.log tik post increment post increment titik koma
X sama 9 tab console.log console.log X T 32 kurung berapa X koma. Oke, di sini kita copy saja yang ini biar cepat. Copy 1 2 3. Oke, sini kita ubah saja x plus sini juga x plus oke. X plus terakhir x t x plus. Oke, kita Ctrl S, kita coba panggil terminal. Panggil mode operator increment .js. Oke, di sini nilai x-nya sama dengan 9. Jadi di sini plus x-nya nilai 9 ini ditambah 1 jadi 10. Oke, dan di sini juga x plus-nya 9, nilai x-nya sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operator discrement. Apa itu operator discrement? Operator discrement adalah sebutan untuk penulisan seperti i, min. Fungsinya untuk menurunkan nilai variabel i sebesar satu angka. Perintah i min merupakan penulisan singkat dari i sama dengan i min 1. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke. Discrement operator discrement. New file, kita beri nama operator discrement. Operator discrement .js. Oke, sini var x discrement console.log kurung tanda tik
decrement. Oke, x sama dengan 9 console.log kurung x t kurung global x tutup kurung. Oke, untuk mempercepat kita copy saja ini. Oke, ini kita tambahkan min 2 kali, di belakangnya juga min 2 kali x. Oke, post decrement console.log post decrement x sama dengan 9 console.log x t 2 x. Kita copy lagi yang ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini kita bahkan min 2 kali di belakang x. Oke, sini x, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Masukkan node operator decrement.js. Error. Oke, di sini kesalahannya. Lupa taruh ini. Masukkan node operator decrement.js. Kita akan masuk di operator relasional. Operator relasional adalah perbandingan
operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false. Oke, di sini kita buat new file. Kita beri namanya operator relasional .js. Oke. Operator relasional.js. Oke. Operator relasional.js. Kita masukkan scriptnya. var a 10, b 20 ter a10 a sama dengan 10, a sama dengan a 10, b 10, b sama dengan 20, b sama dengan 20, enter lagi console.log kurung a /t titik 2 s buka kurung kurabal a titik koma, enter console log b. Kita copy saja ini dulu, c Ctrl V, b per t, ini ganti dengan b. Oke, ini console.log buka kurung tanda tik a dengan b /t titik 2 kurung a b titik 2 enter. Kita copy saja. Oke, tinggal kita rubah lagi 1, 2, 3, 4. Sini kita hapus lagi yang kita masukkan tanda seru sama dengan b, a sama dengan t, ini kita hapus. A sama dengan b. Oke. Oke, di sini operator relasional, rasional
rasional dalam blok pemilihan. Dalam blok pemilihan, if dalam kurung A lebih kecil B, buka kurung kurabal, enter, console.log, buka kurung tanda tik, A lebih kecil dari B. Oke, sini kita enter lagi operator relasional dalam blok pengulangan. Enter, var i sama dengan A, file kurung i lebih kecil sama dengan B. Oke, buka kurung kurabal, enter, console.log, buka kurung tanda tik, S pagar, dalam kurung kurabal i. Oke, enter, i ditambah sama dengan plus sama dengan 2. Oke, coba kita jalankan. Kita buka terminalnya. Operator, masukkan node operator relasional .cs. Di sini error. Oke, di sini keluarannya A sama dengan B, salah. A tidak sama dengan B, benar. A lebih kecil B, benar. A lebih besar B, salah. A lebih kecil B, benar. A lebih besar B, salah. A identik dengan B, salah. A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. Oke, di sini kita tambahkan script baru. Process.stdout write kurung tanda tik, $, ke kurung kurabal i. Kita coba jalankan.
operator relasional.js. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan script baru. Oke, yang namanya proses stdout. Sebelumnya kita bekukan dulu yang ini. Enter. Masukkan proses dot stdout dot write buka kurung tanda tik $, buka kurung kurawang i. Oke, kita coba jalankan. Oke, sedikit saya jelaskan di sini apa itu proses mana tadi? Apa itu processing instruction? Proses outright kita save. Oke, di sini ini merupakan perintah untuk mengganti perintah untuk Oke, kita langsung jalankan. Node operator relasional.js. Kita akan membahas tentang operator logika. Oke, apa itu operator logika? Operator logika merupakan salah satu operator yang paling sering digunakan di JavaScript, seperti operator perbandingan. Operator logika biasa dipakai pada statement if, else, switch, while, for, dan lain-lain. Bersandingan dengan operator perbandingan, operator logika biasa dipakai dengan nilai boolean. Oke, di sini kita akan membahas tentang Oke, di sini operator logika terdiri atas 3. Yang pertama, operator logika n. Operator logika n ini akan bernilai true jika nilai operannya bernilai true, dan akan bernilai false jika salah satu nilai operannya false. Dan yang kedua, operasi logika OR. Operasi logika OR ini dia akan bernilai true jika salah satu nilai operannya bernilai true. Dan yang ketiga, operasi logika NOT. Oke, operasi logika NOT ini dia berbanding terbalik dengan kedua operasi logika yang di atas ini.
Jika nilai operannya true, maka nilainya false. Jika nilainya true, maka nilai operannya bernilai false. Selanjutnya kita belajar operator bitwise. Oke, di sini apa itu operator bitwise? Operator bitwise pada JavaScript merupakan pengoperasian perhitungan matematika dalam bentuk bilangan binary yang terdiri dari 0 dan 1, namun hasilnya dipresentasikan dalam bentuk bilangan desimal, biasanya 0 sampai 9. Oke, di sini berarti dia pengoperasian perhitungannya menggunakan dalam bentuk bilangan binary, yaitu 0 dan 1. Di sini 0 merupakan nilai false dan 1 bernilai true. Untuk diketahui juga di sini nilai 1 byte sama dengan 8 bit. Dan di sini teman-teman perhatikan tabel ini. Tabel ini sebagai contoh nilai 12 dalam bentuk desimal. Apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0001100. Oke, untuk operator keterangannya, untuk operator bitwise, di sini keterangannya dan juga operator yang digunakan, keterangan dan contoh. Oke, di sini operator untuk bitwise n ditandai dengan n. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke kita buat program untuk operator bitwise ini. Oke. Kita beri nama operator bitwise.js. Oke. Kita masukkan variabelnya sama dengan 12, A sama dengan 12, koma B sama dengan 10, titik koma, console dot log, buka kurung, tanda tik, A T 2 dolar, buka kurung kurabang, A. Oke, tanda titik koma. Oke, kita copy saja ini. B. Ini kita ganti B. Oke. A, B. Terlagi console. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pergeseran bit bilangan bulat. Oke, pergeseran bit ke suatu bilangan bulat menggunakan operator lebih kecil 2 kali atau lebih besar 2 kali. Oke, di sini operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan. Dan untuk operator bernilai lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2. Dan di setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai perkalian dikali 2. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang
operator in. Oke, apa itu operator in? Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true, dan jika sebaliknya akan menghasilkan nilai false. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini untuk nilai bilangannya 1, 2, dan 3. Dan untuk tipe datanya di sini teman-teman bisa perhatikan tipe data stringnya. Oke. Selanjutnya kita ke operator type of. Oke, di sini apa itu operator type of? Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita langsung saja ke programnya. Oke, kita langsung di sini saja. Tambahkan new terminal. Oke, tambahkan mode enter. Oke, di sini kita masukkan scriptnya type of a, type of a. Oke. Oh, salah. Syntaxnya error. Type of a. Oke, di sini type of-nya undefinite. Oh, salah. Mohon maaf. Di sini variabelnya saya lupa. Node enter. Variabelnya a sama dengan 10. A sama 10. Kita enter undefinite. Kita masukkan type-nya, type of a. Oke, ini dia akan bernilai number karena di sini variabel a-nya berupa angka 10. Oke, berikutnya kita akan belajar operator instance of. Apa itu operator instance of? Oke, di sini operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance of merupakan objek tertentu atau tidak. Oke, di sini kita coba dia punya programnya. Oke. Oke. Di sini kita coba s sama dengan new string dalam kurung JavaScript kurung enter. String is not definite. Oh, salah. Kita coba buat ulang. Node var-nya variabelnya s undefinite, s sama dengan new string kurung tanda tik JavaScript tik
tutup kurung, enter. Oke, di sini ada tulis string JavaScript. Kita masukkan lagi instance of string Oke, di sini bernilai true. Var-nya, variabel A-nya sama dengan buka kurung kurabal 1,2,3,4,5 tutup kurung kurabal. Error. Oke.